Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Medinar Sagita Putri. Kali ini masih dengan segmen mereview film. Saya akan kembali mereview film yang sekarang sedang tayang di bioskop yang berjudul Mencuri Raden Saleh. Film ini merupakan film bergenre heist movie yang masih cenderung baru di Indonesia. Nah, heist movie sendiri dilansir dari kumparan.com merupakan salah satu subgenre dari crime movie yang menceritakan mengenai perampokan skala besar yang terjadi di suatu lembaga penting dan melibatkan perencanaan yang matang. Nah, ada genre yang cukup mirip dengan heist movie, yakni caper. Namun ada perbedaan di antara keduanya. Heist movie sendiri merupakan film yang lebih menceritakan perampokan yang biasa kita lihat, seperti perampokan bank, pemalsuan lukisan, dan lain-lain. Sedangkan untuk caper sendiri, genre perampokan yang ditampilkan lebih bersifat komedi, dan pencurian yang ditampilkan cenderung gagal akibat hal-hal konyol yang terjadi. Nah, kembali ke film Mencuri Raden Saleh. Film ini dibintangi oleh artis-artis muda seperti Iqbal Ramadan yang berperan sebagai Piko, Agen Nihak yang berperan sebagai Sarah. Sarah ini merupakan pacar dari Piko. Angga Yunanda berperan sebagai Ucup, Ari Irham berperan sebagai Tuk-Tuk, Rahel Amanda berperan sebagai Vela, Umay Shahab sebagai Gofar, dan sederet aktor dan aktris lain yang ikut berperan dalam film ini. Nah, film ini sendiri menceritakan mengenai pemalsuan dan pencurian lukisan yang melibatkan sekelompok anak muda dengan imbalan sebesar 15 miliar rupiah. Lukisannya sendiri merupakan lukisan karya maestro ternama Raden Saleh yang berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro. Nah, for your information, Raden Saleh sendiri merupakan pionir seni rupa modern di Indonesia. Nah, kalau para pendengar mau biografi Raden Saleh dibahas, bisa kalian komentar di kolom komentar yang sudah tersedia dimanapun kalian mendengar podcast hari ini. Dan salah satu lukisan mahakaryanya yang sangat terkenal itu ialah lukisan Penangkapan Pangeran Diponegoro. Nah, lukisan ini merupakan respon atas lukisan yang serupa yang dilukis oleh Nicholas Pieneman yang saat itu mengabadikan penangkapan Pangeran Diponegoro oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, lukisan Pieneman sendiri diberi judul Penyerahan Diri Diponegoro. Nah, kalau kalian mau kedua lukisan ini dibahas di podcast ini juga, bisa kalian tulis di kolom komentar dimanapun kalian mendengar podcast ini, mau di YouTube, Spotify, atau kanal-kanal yang lainnya. Nah, film ini sendiri sukses menampilkan genre pencurian yang sangat luar biasa dan mampu membawa penonton seolah ikut untuk merencanakan aksi pencurian tersebut. Nah, di sini juga ditampilkan masalah-masalah dari setiap karakter yang ternyata cukup kompleks. Seperti Piko yang ternyata dia sangat membutuhkan uang tersebut untuk membebaskan ayahnya dari penjara. Karena ayahnya sendiri terlibat dalam kasus pembobolan bank. Karakter Ucup yang juga memiliki masalah dalam keluarganya, namun di film tidak dijelaskan masalahnya itu apa. Gofar dan Tuk-Tuk yang memerlukan uang tersebut untuk membuka bengkel sendiri terpisah dari bengkel milik ayah mereka. Dan Vela yang merupakan tokoh yang kehidupannya agak baik-baik saja, namun ia kekurangan kasih sayang dari ayah dan ibunya karena keduanya sibuk bekerja. Dan akhirnya Vela mengalihkannya dengan menjadi seorang bandar judi. Nah, semua permasalahan karakter yang ada di film ini sangat sukses ditampilkan oleh Mas Angga Dwi Sasongko selaku sutradara dari film ini.
Nah, film ini sendiri merupakan film kedua dari Mas Angga yang sudah saya tonton. Sebelumnya saya sudah menonton filmnya yang berjudul Surat dari Praha. Nah, jalan cerita yang ditampilkan juga sangatlah rapi dan teknik pengambilan gambar di dalam film ini sangat mulus sekali. Nah, ketegangan juga sangat terasa saat adegan komplotan tersebut berusaha menukar lukisan tersebut saat pengantaran ke venue pameran dengan membuat kekacauan lalu lintas di jalur pengiriman. Nah, para komplotan itu juga saat adegan dikejar-kejar polisi pun sangat terasa sekali tegangnya. Kesedihan dan kekhawatiran juga sangat terasa saat mereka mengkhawatirkan tuk-tuk yang ditangkap polisi. Nah, saat mereka hendak kembali mengambil lukisan ini dari pencuri yang sesungguhnya, juga sangat terasa, ketegangannya juga sangat terasa sekali. Lalu di saat akhir film, saat mereka hendak mengembalikan lukisan tersebut, saya sempat berpikir, oh mungkin lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro yang asli itu akan dikembalikan ke Galeri Nasional atau ke pemerintah. Namun ternyata kalian harus nonton sendiri film ini. Dan di film ini juga ya ditampilkan iklan promosi dari beberapa sponsor. But itu semua benar-benar tertutupi dengan jalan cerita yang sangat ciamik dari film ini. Pokoknya benar-benar recommended banget untuk ditonton. Dan di sini kita juga akan belajar sejarah secara tidak langsung mengenai Raden Saleh dan lukisannya, yaitu penangkapan Pangeran Diponegoro, yang sangat mengandung makna yang luar biasa tentunya. Pokoknya untuk pecinta seni, pecinta lukisan, pecinta crime movie, film ini harus banget kalian tonton. Rating untuk film ini ialah 9,2 dari 10. Sekian review singkat saya, sampai bertemu di lain segmen yang akan hadir dalam channel YouTube saya. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Salam.